Jadi kita minggu lalu ini ya belajar tentang grup permutasi. Tetapi karena kita sudah kembali ke mode daring, berarti kita harus menyelesaikan kembali bab 2 ya, yaitu tentang grup ya. Nah, nanti kita akan bahas sampai teorema-teorema isomorfisme ya. Nanti kalau di buku kan sebenarnya bab 2 tuh panjang ya sampai 10 atau 11 subbab. Nah, kita hanya bahas sampai 7 subbab saja. Karena setelah subbab 7 itu sudah jauh dan bisa dianggap sebagai pengayaan saja ya. Oke, kita akan review dulu ya. Karena materi yang kita akan bahas ini akan kita pelajari 2 minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan masih pada ingat. Kita review lagi. Apakah kemarin saya sudah membahas definisi homomorfisme di 2 minggu yang lalu? Sudah, Pak. Harusnya sudah ya, sudah saya bahas ya. Ntar, modul saya malah belum kebuka, bentar ya. Dari 2 minggu yang lalu ya, sudah dibahas ya. Nah, sebelumnya ini mohon maaf ya, saya masih ngedesain modul dan belum selesai karena sedang ada di materi paling terakhir banget sebelum UTS. Nanti kalau sudah beres, saya akan share ke kalian ya. Jadi materi paling terakhir sampai UTS itu adalah grup permutasi ya. Sampai permutasi genap dan permutasi ganjil. Ntar masih loading. Oke, ya. Kalau yang kita sudah bahas kemarin, homomorfisme grup itu adalah pemetaan dari grup G ke grup H yang memenuhi bahwa FA bintang B, yaitu operasi di G, sama dengan FA dot FB ya, operasi di H. Itu ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa contoh juga ya, mana yang merupakan homomorfisme dan mana yang bukan ya, sebagai contoh. Coba kita lihat. Kemarin itu, bentar mana? Ini sorry. Kita kemarin bahasnya di sini kemarin ya, udah saya tulis ya. Ini kita udah bahas mana yang homomorfisme, mana yang bukan homomorfisme. Di sini saya akan skim cepat aja ya, karena kita sudah bahas, jadi supaya materi kekejar. Ini sudah beres ya kemarin. Terus kita juga membuktikan bahwa ada sebuah automorfisme yang didefinisikan dengan aturan FAX itu sama dengan A inverse kali X kali A. Dengan A-nya itu sebarang elemen G ya, seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas sebuah sifat homomorfisme yang penting ya, yaitu bahwa identitas di G itu selalu dipetakan ke identitasnya dari H. Ya. Lalu peta dari inverse sebuah elemen selalu dipetakan ke inverse-nya di grup sebelah ya. Jadi FA inverse sama dengan FA inverse. Ya. Meskipun ini sama-sama inverse, kalian harus hati-hati karena saya udah ganti jaringan belum? Oh, belum ganti. Ntar ya, saya ganti jaringan dulu. Karena, nah, oke. Karena itu yang kiri inverse-nya di G, yang kanan inverse-nya di H ya. Jadi kalian harus hati-hati ngelihat elemen. Jadi A-nya sendiri itu ada di G, tapi FA-nya, petanya itu ada di H ya. Seperti itu. Jadi jangan kebolak-balik antar elemen grup ya. Apakah benar kita bahasnya kemarin sampai sini atau sudah lebih jauh dari ini kemarin? Kalau ada yang masih ingat? Kernel juga, Pak. Ah, udah bahas kernel ya? Oke. Oh, kemarin soalnya ini sama apa namanya? Kernel sama image kayaknya nggak saya tulis di sini ya. Oke. Kalau gitu ini saya tutup aja. Berarti kita kemarin sudah sampai kernel sama image ya. Sebelum saya tampilkan, ada yang bisa mengingat apa kernel dan image dari sebuah homomorfisme? Kernel itu apa? Image itu apa? Kernel itu kalau ada A elemen G, maka FA sama dengan identitas di H, Pak. Oke, betul ya. Jadi, kernel itu adalah himpunan semua elemen di grup G atau grup asal yang dipetakan ke elemen identitas di H ya. Seperti itu. Kalau image apa image?
Saya mau bikin gambar itu selalu lupa mulu, tapi sebelum sambil saya gambar, ada yang tahu nggak image dari homomorfisme itu apa ya? Sambil inget-inget. FA di mana A elemen G. Oke, F itu bahasa matematikanya FA, di mana A elemen G. Artinya, secara harfiah itu artinya, saya nulisnya kegedean. Intinya, image itu berarti himpunan semua peta yang mungkin dari F kan ya, kayak image pemetaan biasa kan, nggak mesti homomorfisme ya, gitu. Nah, ibaratnya kalau di sini itu ada identitas di H, ya. Nah, image-nya itu berarti semua hasil, oh sorry, jangan pink lagi, ungu. Hasil pemetaan ya, kayak gitu. Nih, jadi kalau saya gambar, semua elemen dari G kalau dipetakan oleh F, ini jatuhnya di image dari F ya, gitu. Nah, tapi semua elemen yang dipetakan ke elemen identitas di H itu disebut sebagai kernel. Apakah gambar saya terlihat dengan jelas ilustrasinya? Gitu ya. Kalau kalian bingung bayangkan kernel sama image tuh gambarannya kayak gitu. Kernel ada di dalam G, kalau image itu ada di H ya, gitu. Oke. Kemarin kalau untuk contoh kernel sama image sudah belum kemarin? Contoh dari kernel sama image sudah belum? Tugas latihan 219. Udah, Pak. Udah ya. Intinya kalian cari yang kalau dipetakan jadi elemen identitas di grup kanan. Kalau image itu kalian lihat saja semua pemetaannya jadi semua peta yang mungkin berapa aja kan ya, gitu. Oke. Berikutnya, kita juga punya bahwa kernel adalah subgrup dari G dan image adalah subgrup dari H. Apakah ini sudah dibuktikan sebagai latihan? Belum, Pak. Oke, berarti kita mulai bahas yang ini ya. Oke. Nah, di sini selama pembelajaran ini termasuk ke subgrup normal, itu nanti kalian harus banyak mengingat konsep-konsep di masa lalu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengingat dengan baik ya. Oke. Sambil nunggu saya nulis, silahkan dipikirkan gimana caranya membuktikan bahwa kernel dari F adalah subgrup dari G. Nah, sambil mau saya bantu juga, ya. Kemarin kan kita udah membuktikan bahwa ini ya, bahwa EG itu dipetakan ke EH, udah ya? Nah, udah. Oke, berarti kita akan gunakan teorema ini. Taruh dulu, ya. Kita akan gunakan teorema 217 untuk membuktikan teorema 218, ya. Oke. Jadi teorema 12 ini, teorema 17 itu 218-nya ini. Kita akan membuktikan teorema 218. Ya. Gimana cara membuktikan teorema 218? Kalian disuruh membuktikan bahwa kernel dari F adalah subgrup dari G. Masih ingat bagaimana cara membuktikan kernel? Membuktikan subgrup? Cek apakah dia subgrup, apa, subhimpunan dari G. Subhimpunan dari siapa? Dari G Subhimpunan dari G, betul. Dan apa lagi yang harus dibuktikan? Dia kan harus dibuktikan subhimpunan dulu. Lalu setelah membuktikan subhimpunan, apa juga yang harus dibuktikan? untuk setiap AB elemen kernel F berlaku AB elemen kernel F. Oke, itu membuktikan ketertutupan ya, betul. Jadi kalian harus buktikan sifat subsetnya, ketertutupannya. Berikutnya, Inverse-nya, Pak. inverse-nya. Nah, ada satu yang kalian kelewat.
Apa coba? Kalian kalau bikin himpunan baru harus dibuktikan dulu bahwa himpunan itu Tidak kosong. betul. Harus dibuktikan bahwa kernel F tidak kosong ya. Oke? Mungkin akan supaya kalian gampang ingatnya, kita tulis satu persatu aja kali ya. Akan dibuktikan bahwa kernel F, sorry, kernel dari F adalah subhimpunan dari G yang tidak kosong ya. Nah, pertanyaan pertama, kernel F tidak kosong itu kenapa ya? Kernel F tidak kosong karena kalau membuktikan himpunan tidak kosong, berarti kalian cukup tunjukkan satu elemen aja yang pasti masuk di kernel F kan? Siapa coba yang masuk di kernel F? Identitas. Betul ya. Menurut teorema 217, kan identitas di G selalu dipetakan kayak identitas H kan? Berarti elemen identitas di G pasti selalu masuk ke dalam kernel kan ya? Gitu. Jadi kernel F tidak kosong karena menurut teorema 217, identitas di G itu merupakan elemen dari kernel F ya, gitu. Nah, terus kenapa kenapa dia merupakan subhimpunan dari G? Kalau kalian mau tahu kenapa kernel itu subhimpunan dari G, kalian perhatikan bagaimana cara grup itu didefinisikan, ya. Bagaimana si kernel itu didefinisikan, ya. Nah, mungkin saya pindahin ini ke sini aja. Sekarang coba kalian lihat itu. Kenapa? Kenapa kernel itu merupakan subset dari G? Ya, kenapa kernel dari F itu merupakan subhimpunan dari G? Gampang aja. Lihat dari definisinya. Karena domainnya di G, Pak. Ngomongnya bukan domain ya. Karena elemen-elemen dari kernel F itu kan selalu diambil dari G kan ya. Jadi pasti semua elemen di kernel F itu pasti elemen dari G ya kan ya. Gitu. Memang sih karena domainnya G tapi lebih tepatnya kamu harus lihat dari definisinya ya. Karena jadi kernel F itu subset dari G karena setiap anggotanya selalu diambil dari G ya. Kemudian, karena berdasarkan definisinya, elemen-elemen, jangan definisinya, berdasarkan definisi kernel, elemen-elemen dari kernel, kernel berarti bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kernel tuh inti ya. Cuma nggak tahu kenapa saya nggak terlalu demen pakai bahasa inti, saya udah lebih suka pakai kata kernel ya. Kalau image itu bahasa Indonesianya citra. Cuma saya nggak terlalu familiar pakai citra. Jadi kita fokus pakai kernel sama image aja ya, pakai bahasa Inggris aja. Elemen-elemen dari kernel, gini, elemen-elemen dari kernel F selalu diambil dari G, maka kernel F itu subset dari G ya, seperti itu. Terbukti bahwa kernel F itu adalah subhimpunan dari G yang tidak kosong. Ya. Tapi ini baru bagian pertama. Tadi berikutnya kalian harus buktikan bahwa apa tadi tertutup ya. Berikutnya akan dibuktikan bahwa kernel F tertutup terhadap operasi. Nah, kalau operasi di kernel apa berarti operasi di kernel?
Banget. Yang operasinya mana? Yang operasinya G yang bintang. Operasinya G yang bintang berarti kan ya? Gitu. Karena kan kernel itu kan isinya kan elemen-elemen dari G. Berarti ada di G kan elemennya. Berarti pakai operasi dari G juga ya. Gitu. Akan dibuktikan bahwa kernel F tertutup terhadap operasi bintang ya. Nah, tadi Fikri udah menjawab ya. Misalkan sebenarnya sih saya pengen nulis panjang, cuma takutnya terlalu bertele-tele dan ini udah kejauhan ya. Jadi kalian harusnya belajar sampai sini sudah hafal sifat-sifat dari grup dan subgrup ya. Misalkan A dan B itu elemen kernel dari F ya. Akan dibuktikan bahwa A bintang B itu juga elemen kernel F kan ya. Nah, gimana caranya membuktikan bahwa dia elemen kernel F? Kalian mau membuktikan bahwa A bintang B itu elemen kernel F. Gimana sih caranya membuktikan sesuatu itu merupakan anggota dari sebuah himpunan? Gimana caranya membuktikan bahwa sebuah elemen itu anggota dari kernel? Syaratnya keanggotaan kernel apa tadi? Syaratnya keanggotaan kernel? Coba saya balik ke atas ya. Syaratnya keanggotaan kernel apa berarti? Berdasarkan definisinya? Ada di G ya, Pak? Ada di G. Ada di G itu adalah salah satu syaratnya. Tapi apa syarat utamanya? Elemen di G yang apa? Nih kalau lihat definisinya di layar, apa syarat dari anggota kernel? Himpunan semua Memetakan. elemen dari gen dipetakan ke elemen identitas di H. Dipetakan dipetakan ke H kan ya. Jadi kalian harus buktikan bahwa F dari A bintang B itu sama dengan identitas di H ya kan ya? Gitu kan? Nah, sekarang gimana caranya membuktikan bahwa FA bintang B itu elemen sama dengan EH? Gimana coba? Sifat apa yang bisa kalian gunakan? Apakah kalian sudah menggunakan masih mengingat sifat homomorfisme? Ayo, berdasarkan sifat homomorfisme berlaku apa berarti? Kan F itu homomorfisme tuh. Berarti F dari A bintang B bisa jadi apa berarti ya? FA lingkaran FB. Oke, FA circle FB ya. FA dot FB dioperasikan ya. Jadi nanti kita akan punya bahwa FA bintang B itu sama dengan FA dioperasikan tapi hati-hati ya, operasinya pakai yang di grup H. Dari FB ya. Nah, sekarang gimana caranya ini ngubah jadi EH? Masih ingat nggak A sama B itu siapa? Kernel F. Elemen dari kernel F kan ya? Oke. Kalau kayak gitu, karena A sama B elemen dari kernel F, berarti FA sama FB sama dengan apa dong? Identitas H kali Elemen. Iya, Elemen jadi A. identitas di H kan? FA-nya jadi identitas di H, FB-nya juga jadi identitas di H kan?
Jadinya identitas dioperasikan dengan identitas, hasilnya jadi identitas ya kan ya? Kayak gitu. Jadi di sini saya lengkapi ya. Karena A dan B-nya itu elemen dari kernel F, maka FA itu sama dengan identitas di H dan juga FB-nya juga identitas di H kan ya. Sehingga F dari A bintang B itu sama dengan FA circle FB sama dengan EH circle EH jadi sama dengan EH ya. Jadi terbukti kan? Terbukti bahwa kernel F itu tertutup terhadap operasi bintang ya. Gitu. Nah, sekarang udah terakhir berarti terakhir akan dibuktikan bahwa setiap elemen setiap elemen di kernel F memiliki inverse terhadap operasi bintang. Memiliki inverse terhadap operasi bintang ya. Seperti itu. Nah, sekarang berarti kan setiap elemen di kernel F berarti kalian harus ambil dulu kan? Ambil A itu di kernel F ya kan ya? Kita ambil dulu elemen di kernel. Maka, sorry, kira-kira siapa inverse dari A di kernel F? Inverse. Siapa? A inverse. Oke, A inverse tapi bentar. Kalian yakin A inverse ada di kernel F gitu? Nah, yakin gitu A inverse-nya pasti ada di kernel F juga gitu? Kalau ada di kernel F sih aman. Bener ya? Nah, kalau gitu kalau bisa nggak kalian buktikan bahwa A inverse itu ada di kernel F juga? Sebenarnya ada ya, tapi kalian harus buktikan. Jadi pandang A inverse. Nah, kalian tahunya kan inverse tuh berarti ada di grup utamanya kan, ada di G kan ya. Nah, pandang A inverse elemen G. Akan dibuktikan bahwa A inverse. Pandang A inverse elemen G yaitu inverse dari A di G ya. Akan dibuktikan bahwa A inverse itu juga elemen dari kernel F. Nah, gimana caranya membuktikan bahwa A inverse itu elemen dari kernel F? Gimana coba? Membuktikan bahwa A inverse itu ada di kernel F juga. Nah, kalian kan punya bahwa A itu kan elemen kernel F. Berarti apa artinya kalau A itu ada di kernel F? Ayo, sesuai definisi kernel, apa arti dari A elemen kernel F? F FA dengan sama dengan elemen identitas. Oke, karena A-nya itu kernel elemen dari kernel F, maka FA itu sama dengan identitas di H kan? Sehingga menurut Nah, sekarang kalian harus pakai teorema tadi lagi. Kan kita udah ngomongin inverse nih. Berarti kalian bisa dong pakai teorema inverse di sini kan ya? Kayak gitu. Berdasarkan teorema 217, berarti kan FA inverse sama dengan FA yang diinverskan kan? Bukan F dari A inverse ya. F dari A inverse sama dengan FA diinverskan ya. Gitu. Jadi, karena A itu elemen dari kernel F, maka FA itu sama dengan identitas di H. Sehingga menurut teorema 217 2 kita punya, nah, gini. Kalian kan mau membuktikan bahwa A inverse itu kan kernel dari F. Berarti kalian ingin membuktikan apa berarti?
Maaf ya, saya maju mundur ya. Saya benar-benar ngisi sesuai dengan informasi yang ada nih. Kalau A inverse itu elemen dari kernel F, berarti apa artinya? FA inverse sama dengan identitas A. Betul, akan dibuktikan bahwa FA inverse sama dengan identitas di H kan ya? Seperti itu. Nah, karena A itu adalah elemen kernel F, tadi kan FA sama dengan EH. Berarti kalau pakai teorema 217.2 yang memanipulasi FA inverse, kita punya bahwa FA inverse itu sama dengan apa? Kalau menurut teorema 217.2 tadi? FA di inverse kan. Betul, sama dengan FA. Nah, kalau kalian bingung, saya akan kurung dua kali nih, lalu diinverskan. Ini berarti jadi apa berarti? Identitas inverse. Identitas inverse betul ya. EH diinverskan. Inverse dari identitas apa berarti inverse dari identitas? Identitas juga. Identitas juga ya. PH. Berarti A inverse kan dipetain ke EH kan ya. Jadi oleh karena itu berarti A inverse juga ada di kernel F kan ya. A inverse ada di kernel F. Sehingga setiap elemen A elemen kernel F ya itu memiliki inverse A inverse elemen kernel F ya. Oke, sorry bukan sama dengan elemen kernel F ya. Ini membuktikan eksistensi inverse di kernel F ya, gitu. Ya udah deh. Berarti kalau kalian sudah membuktikan tidak kosong, subhimpunan, tertutup dan sub apa inverse, ya sudah berarti terbukti kan? Terbukti bahwa kernel dari F adalah subgroup dari G ya, gitu. Jadi konsep subgrupnya harus diingat lagi dan kalian juga harus bisa pakai teorema-teorema sebelumnya ya, gitu. Oke, itu baru bukti teorema yang satu ya. Nah, kalau yang kedua gimana kalau yang kedua? Akan dibuktikan bahwa image dari F itu adalah subgroup dari G. Gimana cara buktinya berarti? Sama aja kayak Sama kernel tadi. Gimana cara membuktikan image F adalah subgroup dari H? Apa saja yang harus dibuktikan? image F subhimpunan H dan tak kosong. Oke, akan dibuktikan bahwa image dari F itu adalah subhimpunan dari H yang tidak kosong, betul. Nah, kenapa image F nggak kosong? Siapa yang pasti menjadi peta dari F? Elemen H. Elemen apa? Identitas H. Identitas H. Identitas di H kan ya, betul. Sorry. Oke, jadi image dari F itu tidak kosong karena menurut menurut teorema 217.1, jadi sama ya pakai teorema 217 tadi ya dari tadi ya. Menurut teorema 217.1, identitas di H itu pasti merupakan merupakan peta dari identitas di G kan ya. Jadi EH itu elemen dari image F. Nah, sekarang kenapa image F merupakan subhimpunan dari kenapa image F itu merupakan subhimpunan dari H? Sebenarnya ini jelas, tapi kalian harus bisa jelasin pakai kata-kata.
kenapa semua elemen dari image F itu ada di H? Silakan lihat definisi dari himpunan dari image F. Kenapa dia pasti ada di H? Karena dia tuh kan FA tuh A elemen G, Pak. Nah, F itu kan memetakan G ke H, maka A juga ada di H. Oke, betul ya. Karena kemudian gini ya, kemudian karena F merupakan pemetaan dari G ke H dan semua elemen dari image F berbentuk peta oleh F, maka berarti image F itu adalah subset dari H ya. Itu nanti cara ngomongnya ya. Oke, sip. Image dari F itu merupakan merupakan kok elemen sorry. Maka elemen image dari F adalah subset dari H ya, gitu. Jadi terbukti bahwa image dari F itu adalah subset yang tidak kosong dari H ya. Terbukti bahwa image F itu adalah subhimpunan dari H yang tidak kosong. Nah, berikutnya setelah membuktikan subhimpunan tidak kosong, apa yang dibuktikan? Tertutup. Oke, tertutup terhadap operasi apa? Mirip banget, jadi saya main kopos-kopos aja sih. Tertutup terhadap operasi apa berarti? Image Operasinya apa? operasinya H ya. Akan dibuktikan bahwa image F tertutup terhadap operasi circle ya. Nah, gimana cara membuktikannya? Mungkin kita start dari kalimat awalnya dulu. Bagaimana cara membuktikan bahwa operasi di image F itu tertutup? Kayak kernel aja, jadi sama aja. Misal A, B elemen image F, Oke, misalkan A dan B itu adalah elemen dari image F ya. Akan dibuktikan bahwa FA circle B bukan, Pak? nggak pakai F ya, A circle B doang ya. Akan dibuktikan bahwa A circle B itu elemen image F juga ya. Nah, kalian start dari fakta bahwa A dan B itu adalah image dari F. Kalau A dan B itu merupakan image, berarti apa artinya? Karena A dan B itu elemen image dari F, maka apa artinya dia merupakan elemen peta? Kalian bayanginnya ini aja. Seperti membuktikan bahwa sebuah fungsi itu bersifat pada. Gimana coba caranya? Kalau disuruh membuktikan bahwa A, sebuah fungsi bersifat pada. berarti AB-nya di G juga, Pak. Bukan, nggak mungkin di G ya. Karena kan A sama B itu ada di H, ada di elemen image dari F kan ya. Nah, apa artinya dia merupakan elemen dari image? Nah, apa bedanya kalau dari gambar ini? Apa bedanya elemen yang ada di dalam image F sama yang di luar image F? Dia memetakan semua elemen dari G. Bukan, gini lebih berpat bahasanya. Kalau ada di image F, berarti ada elemen di G yang dipetakan ke elemen ini kan, di image kan. Tapi kalau di luar, nggak ada yang dipetakan ke sana kan ya, gitu.
Jadi, kalian kalau menggunakan bahasanya yang lazim adalah bahwa karena A dan B itu elemen image F, maka terdapat elemen X dan Y dari G, sehingga Fx itu sama dengan A dan Fy sama dengan B kan ya? Gitu. Oke, ini mengakibatkan kan kita mau fokus ke A dioperasikan dengan B kan? Kalau begini berarti A dioperasikan dengan B jadi apa nih berarti? fx bulat fy. Betul, Fx dioperasikan di circle dengan Fy ya. Terus ini jadi apa? F, F X bintang Y. Betul, jadi F dari X bintang Y ya, gitu. Jadi F dari X bintang Y. Oke, kalau begitu kesimpulannya apa nih berarti? Elemen Berarti AB itu punya prapeta XY kan ya? Ya enggak? Oleh karena itu, A circle B memiliki sebuah prapeta yaitu X bintang Y elemen G kan? Sehingga karena dia punya prapeta berarti masuk di image berarti kan ya? Berarti A circle B itu elemen dari image image F juga ya? Gitu. Berarti terbukti bahwa image F itu tertutup terhadap operasi circle ya. Gitu. Berikutnya apalagi harus dibuktikan berarti Plus. harus ada inverse kan ya? Terakhir akan dibuktikan bahwa setiap elemen di inverse di image F memiliki inverse terhadap operasi circle. Itu ya. Nah, berarti kalian ambil sebarang elemen A image F kan ya? A elemen image F. Siapa kira-kira inverse-nya? pandang A inverse elemen H bukan Pak? Oke, pandang A inverse elemen dari H. Nah, kalau kalian bisa buktikan A inverse itu ada di image, selesai kan? Jadi akan dibuktikan bahwa A inverse itu elemen dari image F kan ya? Gitu. Nah, gimana caranya? Caranya kalian menggunakan definisi lagi dari ini kan, A elemen image F kan ya? Apa artinya A itu elemen image F? Sebenarnya saya baru ingat nih. Kalian harusnya kan sudah ambil ini ya, aljabar linear ya. Kalau kalian bisa menguasai aljabar linear, sebenarnya semua yang kita pelajari ini sama dengan transformasi linear sebenarnya. Kalau homomorfisme grup kan kita memetakan dari grup ke grup ya. Kalau transformasi linear itu kita memetakan dari ruang vektor ke ruang vektor ya, dari vektor ikutan ke vektor. Nah, sama sifat kernel sama image-nya juga kayak gini, merupakan subruang vektor juga. Kalau di sini dia merupakan subgrup. Nanti kalau kalian bikin homomorfisme gelanggang, sama
kernelnya selalu merupakan subgelanggang dari himpunan semula. Kalau apa namanya? Kalau subgelanggang, kalau image-nya berarti subgelanggang dari yang gelanggang H-nya gitu, ya. Oke, sekarang karena A itu adalah elemen dari image F, apa akibatnya berarti? Ada X hingga fx sama dengan A. Oke, Eh, betul. Maka iya benar. terdapat sehingga apa tadi efek sama dengan A ya? Iya, iya Bapak. Betul. Terdapat X elemen G sehingga fx sama dengan A kan ya? Kayak gitu. Dan berarti A inverse-nya sama dengan apa berarti A inverse? sama dengan X. Bukan sama dengan X. Itu F inverse A ya yang sama dengan X. Kalau A inverse, F di inverse kan. bukan F inverse ya. Fx, kan A-nya kan sama dengan Fx. Ya udah berarti kalau A inverse itu berarti Fx di inverse kan ya? Nah, kalau kalian pakai lagi teorema 217.2, berlaku apa berarti? Kalau pakai teorema 217.2, Fx di inverse kan ini jadi apa berarti? Dibalik rumusnya? Fx inverse. F dari X inverse kan ya? Kayak gitu. Nah, berarti A inverse punya prapeta dong. Siapa prapetanya? A inverse. Iya. Oleh karena itu, eh, kok A inverse prapetanya? Siapa prapetanya A inverse? X inverse. X inverse ya. Oleh karena itu, A inverse memiliki sebuah prapeta yaitu X inverse di G. Sehingga A inverse itu merupakan elemen dari image F ya. Ini inverse-nya juga ada di image. Kayak gitu. Jadi terbukti bahwa image dari F itu bukan terbukti bahwa bukan terbukti. Ini membuktikan eksistensi inverse di image F ya. Gitu. Ya udah terbukti semua kan? Ya, terbukti bahwa image F adalah subgrup dari H ya. Subgrup dari H. Itu ya. Sip. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, kalian bisa memahami, kalian bisa mengetahui bahwa sebuah fungsi itu satu-satu atau tidak hanya dengan melihat kernelnya. F adalah sebuah monomorfisme jika dan hanya jika kernel F itu sama dengan EG. Kalau kernelnya itu hanya bersih identitas doang. Ya, gitu. Nah, gimana cara membuktikannya? Ini berarti bukti teorema 218.3 berarti ya. Berarti kalian harus membuktikan dua arah kan? Nah, kalau bukti ke kanannya, kan gini. Kan itu kan ada bukti kiri sama kanan ya. F adalah sebuah monomorfisme jika dan hanya jika, sorry, jika dan hanya jika kernel dari F itu sama dengan EG. Dan kalian harus buktikan bahwa jika kernel dari F itu sama dengan EG, maka
maka F itu adalah sebuah monomorfisme ya, gitu. Berarti untuk bukti kanannya diberikan bahwa F adalah sebuah monomorfisme. Akan dibuktikan bahwa kernel dari F itu hanya berisi elemen identitas doang. Identitas dari G ya, gitu. Nah, gimana cara membuktikannya? Ntar saya dilihat dulu nih. Gimana coba? Kalian eh, kalian tahu nggak bukti dengan kontraposisi? Kontraposisi itu kan kalian buktikan lawannya kan? Lawan dari pernyataan ini apa? Kernel F tidak Iya, kernel F identitas G. tidak sama dengan EG kan? Nah, tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu bahwa EG itu pasti masuk di situ ya. Karena kalau nggak kalian pasti nanti bisa kosong nanti ya himpunannya ya. Jadi, pertama kita punya bahwa EG itu pasti merupakan elemen dari kernel F kan ya. EG itu pasti merupakan elemen dari kernel F. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa kernel dari F ya, akan dibuktikan bahwa kernel dari F tidak bisa memuat elemen lain ya. Nah, berarti dengan kontradiksi dong atau kontraposisi ya. Andaikan terdapat elemen A ya, ada A elemen H dengan eh maaf, A elemen G dengan A itu bukan elemen identitas ya, bukan elemen identitas sehingga sehingga A itu elemen dari kernel F. Apa yang terjadi? Kan gini, kita kan ini sebuah monomorfisme ya. Mungkin biar lebih jelas saya kasih bantu dikit ya. Adalah sebuah homomorfisme yang satu-satu. Akan dibuktikan bahwa kernel F itu sama dengan itu ya, isinya EG. Nah, sekarang kalau kalian andaikan, berarti kalian harus buktikan bahwa F itu tidak satu-satu kan? Nah, sekarang kenapa F-nya nggak satu-satu? Jadi gini, kan yang jelaskan kernelnya isinya EG. Kalian ingin buktikan bahwa kernel itu nggak bisa berisi elemen lain selain identitas. Nah, kira-kira kalau ada elemen lain selain identitas, itu apa yang terjadi? A-nya harus sama dengan identitas ya, Pak. Nah, betul sih. Nanti ujung-ujungnya kalau mau maksa dengan cara lurus, A-nya harus sama dengan identitas kan? Itu kalau masih membuktikan dengan cara yang lurus ya. Nah, sekarang kalau kita membuktikan dengan kontraposisi, berarti kan kita harus buktikan bahwa F-nya tidak satu-satu. Gimana caranya kita membuktikan bahwa F itu tidak satu-satu? Sekarang elemen kernel F siapa aja? A dan EG. A sama EG kan? Nah, karena A dan EG itu elemen dari kernel F, maka apa akibatnya berarti? FA tidak sama dengan FEG. Loh, justru FA sama dengan apa berarti? Kan A sama EG kan ada di kernel F. Berarti pemetaan F siapa? FA sama dengan apa berarti FA? EG ya, Pak. FA sama dengan A, identitas di H ya. FA itu sama dengan identitas di H, sama juga dengan petanya EG kan? Ya enggak?
Berarti FA sama dengan FEG sama dengan EH kan? Berarti kalian sudah punya dua elemen dong yang dipetakan ke elemen yang sama kan? Ke EH kan? Berarti F itu tidak satu-satu ya. Jadi oleh karena itu haruslah kernel dari F itu harus hanya berisi identitas dari G doang ya. Seperti itu. Tidak boleh berisi elemen yang lain. Udah terbukti berarti ya untuk yang arah kanan ya. Sekarang untuk yang arah kiri. Bukti ke kiri. Berarti kalian kan harus diberikan bahwa kernel dari F itu sama dengan EG. Akan dibuktikan bahwa apa berarti? Ayo tinggal dibalik doang. Kalau ke F kanan kan monomorfisme. akan dibuktikan bahwa F adalah sebuah homomorfisme yang satu-satu ya. Nah, tapi kalian kan kalau udah ngomong kernel, itu kan udah pasti ini harus merupakan homomorfisme ya. Udah otomatis homomorfisme. Sekarang, kalian tinggal buktikan bahwa fungsinya satu-satu ya. Bagaimana cara membuktikan bahwa fungsi ini satu-satu? Jika F A sama dengan FB, maka A sama dengan B. Oke, ya. Berarti kalian ambil A dan B di G, ya. Sehingga FA sama dengan FB, ya. Maka, nah kira-kira FA sama FB bisa dimanipulasi jadi apa berarti ya? Sama dengan EH. Diapain? EH sama dengan EH. Kok EH? Kan ini bukan elemen kernel. A sama B sembarang di G loh, terserah. Kita ambilnya di G karena F itu kan pemetaan dari G ke H. Berarti kalau mau membuktikan F-nya satu-satu, kalian harus ambil sembarang elemen di G kan, ambil dua yang hasil petanya sama. Harus dibuktikan bahwa A sama dengan B kan ya, gitu. Intinya nanti kalian harus membuktikan bahwa A itu sama dengan B, ya. Nah, kalau FA sama dengan FB, ini kira-kira bisa diapakan ya? Bisa dimanipulasi jadi apa ya persamaannya ya? Jadi EH, Pak. Nggak bisa jadi EH karena A sama B bukan elemen kernel ya. Kalian masih ingat bahwa kalian bisa mengoperasikan persamaan dari kiri dan kanan? Kira-kira persamaan ini dioperasikan jadi apa berarti ya? A bintang EG sama dengan B bintang EG. Jangan sama EG karena tidak memberikan manfaat. Kalau dioperasikan dengan inverse gimana kira-kira? Dengan inverse siapa coba? Boleh nggak saya operasikan dengan inverse-nya FB? Boleh nggak seperti ini? Boleh kan? Dengan inverse dari FB boleh dong saya operasikan ya. Kira-kira ini jadi apa berarti nanti? FA kalau dioperasikan dengan FB inverse jadi apa? Mungkin susah ya. FB inverse jadi apa ya? F dari B inverse. Oke, berarti ruas kiri ini jadi FA dioperasikan dengan F dari B inverse ya. Nah, kalau ruas kanan jadi apa ruas kanan? F dioperasikan dengan F dari B inverse. Iya, FB dioperasikan dengan inverse dari FB berarti jadi apa? Identitas H. Identitas di H ya. Kayak gitu. Nah, sekarang FA kalau dioperasikan dengan FB inverse jadi apa nih berarti? Silahkan digunakan sifat homomorfismenya. Jadi apa ini? F A bintang
B inverse. Betul. Jadi F dari A bintang B inverse ya, elemen EH ya, gitu. Jadi F dari A bintang B inverse itu adalah sama dengan EH ya, gitu. Oke, karena F dari A bintang B inverse itu sama dengan EH, berarti di sini kita harus lihat sesuatu nih. Apa akibatnya berarti? Kalau F dari A bintang B inverse sama dengan EH, apa akibatnya berarti? Ini berarti kan A bintang B inverse harus dipetakan ke identitas kan? Berarti kalau dipetakan jadi identitas berarti artinya apa ini berarti elemennya? Bintang B inverse anggota G. Pasti anggota G, tapi kurang tepat. Pasti anggota siapa berarti kalau dipetakannya jadi EH? Kernel F Anggota kernel kan? Nah, yang jadi masalah isi kernelnya siapa? EG. Cuma EG kan isi kernelnya kan? Karena isi kernelnya cuma EG, berarti mau nggak mau A bintang B inverse sama dengan apa berarti? EG. Iya, betul. Jadi, karena kernel dari F itu sama dengan hanya berisi EG, maka ya udah berarti mau nggak mau A bintang B inverse itu harus sama dengan EG ya. Ingat, ini hanya berlaku kalau kernelnya isinya cuma satu ya. Kalau isinya ada yang lain, misalnya isinya ada C, nah hati-hati ini berarti A bintang B inverse-nya bisa jadi C ya, belum tentu jadi identitas di situ. Lalu A bintang B inverse kan sama dengan EG. Berarti akibatnya jadi apa ini berarti? Dioperasin sama B ya Pak, dari kanan. Iya, dioperasikan dengan B dari kanan. Berarti kesimpulannya apa akibatnya? Sebenarnya saya nggak usah tulis ini ya. Kesimpulannya nanti setelah dioperasikan dengan B dari kanan jadi apa berarti? A sama dengan B. Iya, A sama dengan B. Langsung aja ya. Karena ada sifatnya juga langsung. Ya sudah, berarti terbukti bahwa F satu satu ya. Gitu. Terbukti bahwa F itu satu satu. Ya sudah, karena kalian sudah membuktikan arah kanan dan arah kiri berarti ini mengakhiri bukti kita. Ya, oke. Sip. Kita baru jalan sejam dan baru membuktikan satu teorema loh ya. Masih banyak ya sifat-sifat ini ya. Jadi makanya kalian harus membiasakan nih ya. Mungkin kadang-kadang saya ada pertimbangan mungkin apa kita harus coba memberikan PR kali ya biar kalian bisa ngulang-ngulang materi. Karena kalau kalian nggak ngulang dan lupa itu bakal sulit juga. Jadi makanya kadang kami Hmm, mikir mungkin kita harus maksa kalian untuk dapat PR atau maksa sesuatu lah biar kalian juga ikut ngerjain ya kalau di luar ya gitu. Pak Dika, izin Sam Pak Dika boleh? Oh silakan Pak Ibnu, silakan masuk. Ya, oke, teoremanya mana Pak Dika tadi? Maaf, boleh ditampilkan lagi. Teoremanya 218 Pak Ibnu. Oke, siap. Maaf, diperbesar Pak Dika. Oke, Oke, silakan. coba ada yang mau membacakan lagi teoremanya? Silakan. Ada yang mau membacakan lagi teoremanya? Siapa? Ayo baca doang. Cuma baca. Pak Saya Dika boleh kan Pak. nggak ada. Boleh, silakan coba. 218 silakan. Misalkan memetakan G ke H adalah sebuah homomorfisme dari grup G dengan operasi bintang ke grup H dengan operasi circle, maka kernel dari F adalah subgrup dari G, image dari F adalah subgrup dari H, dan yang terakhir F adalah monomorfisme jika dan hanya jika kernel F memiliki anggota hanya identitas dari G.
Oke, ini suara saya jelas nggak ya, Pak Dika? Suara Jelas kok Fikri Pak, jelas, aman. hilang-hilang tadi soalnya. Enggak kok, nggak hilang, aman, jelas. Jelas, Fikri jelas. Oke, Jelas, Pak. pertanyaan saya Fikri, homomorfisme Fikri tahu? Tahu, Pak. Tahu. Kernel dari F itu tahu? Tahu, Pak. Tahu ya. Subgrup dari G, subgrup G itu tahu definisinya? Tahu, Pak. Image dari F itu tahu definisinya? Tahu, Pak. Tahu nggak? Sub image dari F tahu definisinya? Tahu, Pak. Tahu. Hafal ya? Hafal ya definisinya ya. Terus F monomorfisme itu tahu maksudnya apa? Iya, Pak. Satu-satu. Ya, homomorfisme satu-satu ya. Kemudian kalau ada lambang yang kanan tuh, kernel F sama dengan himpunan EA itu maknanya apa tuh? Kernel kernel F sama dengan himpunan EA itu. Berarti isi anggota himpunannya cuma satu, yaitu EG. Oke, kernel F itu himpunan bukan? Iya, Pak. Kalau yang sebelah kanan itu himpunan bukan? Iya, Pak. Berarti himpunan kiri sama dengan himpunan kanan ya? Iya. Ya, kalau dua himpunan sama itu artinya apa? Masih ingat nggak? Ya, Zidan yang jawab, oke. Saling subset. Ya, nggak apa-apa. Jadi maksud saya, tadi Pak Dika sudah TikTok ya. Saya perhatikan tanya sana, tanya sini, pandu sana, pandu sini gitu. Jadi sampai pertemuan hari ini ya Pak Dika ya, secara definisi itu kalian mungkin sudah tahu ya dan mungkin sudah hafal. Nih contohnya ini kan kalau dua himpunan sama artinya apa? Ya definisinya saling subset. Iya itu ya. Nah tetapi ya Pak Dika ya. Jadi nanti setelah UTS saja kali ya Pak Dika ya kita eh apa ya pendekatannya mungkin agak ada yang diubah sedikit gitu ya. Tadi disebut banyak ada latihan juga gitu. Nah, saya juga menanyakan nih perkembangan soal-soal yang dikumpulkannya bagaimana gitu. Udah dibuat belum? Jadi ini sambil dicicil gitu ya. Sudah mulai diunggah saja gitu ya. Jadi kami bisa melihat sejauh mana kalian menulisnya latihan-latihan soal yang ada gitu. Yang dibahas oleh Pak Dika ini hanya teorema ya. Kalau kalian nanti misalkan dikenakan pada suatu soal, kami kasih grupnya, kami kasih pemetaannya, ya kan? Kemudian kalian diminta mencari kernel, mencari image, kemudian buktikan dan segala macam. Nah, ini mudah-mudahan bisa gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi dari definisi yang ada, kalian ingat ketika diberikan soal secara teknis, itu kalian paling nggak dapet lah arahnya seperti apa. Gitu ya. Dan ya nanti kalau Pak Dika nanya langsung direspon saja gitu. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti, jangan diem aja. Gitu ya. Lebih ini 2 pekan lagi ya. Jadi kalian harus lebih aktif gitu dan direview lagi. Ini modulnya sudah cukup detil ya, sangat detil nih Pak Dika membuatnya. Gitu ya. Oke, Fikri. Jadi yang susah dalam pembuktian teorema seperti ini apanya Fikri berarti? Menurut Fikri nih ya. Menurut saya yang sulit tuh pas buktiin yang image sih, Pak. Mhm. Soalnya kan di definisinya tuh kalau image kan, oh ya kan Nah, definisi image tuh kan eh, FA di mana A sama dengan elemen G, sedangkan harus buktiin dia kalau subgrupnya tuh di H, Pak. Menurut saya susah di situ. Jadi kita harus satu-satu terus agak panjang. Maksudnya buktinya harus oke. satu-satu gitu.
Ya, nggak apa-apa. Tapi kan sudah dijelaskan ya sama Pak Dika ya dengan detail ya, pelan-pelan ya. Saran saya untuk semua ya, saran saya apa yang sudah tertulis di sini kalian tulis ulang, tutup, enggak baca dulu, udah nih, udah tutup, tulis ulang lagi, ya kan? Kalimat demi kalimatnya dipahami satu demi satu gitu ya. Masih belum ngerti, tulis lagi gitu. Karena kalau itu tidak dilakukan nggak akan masuk nanti. Jadi ini aljabar abstrak itu bukan seperti novel Harry Potter gitu ya, bacanya lancar gitu ya. Ini enggak ya. Jadi ada bayangan-bayangan yang Anda harus gunakan dalam proses pembuktiannya gitu. Apalagi nanti dikenakan pada soal gitu ya, teknis banget. Nah itu ya. Jadi nanti ada pengaitan itu. Tapi ini menariknya aljabar abstrak ya. Jadi teori dan soalnya itu variatif sekali gitu. Ya. Insya Allah bisa ya, ini teman-teman 23B ya, tinggal latihannya aja, masih ada waktu untuk sampai UTS, jadi nggak usah khawatir, tetap belajar gitu. Kalau ada apa-apa, tanyakan di WA grup ya, ada soal kalian coba kerjakan gitu ya. Ini Pak Dika dan saya sebetulnya terbuka ya, tinggal kalian aja mau menggunakan nggak kesempatan ini untuk belajar gitu. Ya di luar kelas juga boleh ya Pak Dika ya, mau ketemu langsung, nanya-nanya soal itu juga silakan. Boleh, silahkan. Pak Dika sering nongkrong ini di kampus ya. Jadi ya bisa lah didatengin kalau kalian merasa ada yang pengen ditanyakan personal gitu nggak apa-apa materi aja ya. Jadi semua cara boleh digunakan oleh kalian untuk bisa memahami materi ini. Insya Allah bisa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Itu Pak Dika komen saya. Silakan Pak Dika Mm-mm, dilanjut lagi. betul ya. Sip. Berarti ini kita baru mau masuk subgrup normal ya, masih ada 3 subgrup lagi padahal. Ya udahlah, kita sedapatnya aja. Oke, kalau begitu berarti sekarang kita masuk konsep subgrup normal ya. Tuh. Jadi kan kita sudah membuktikan tadi ya teorema 218 ini ya. Nah, sekarang kita bahas subgrup yang spesial, yaitu subgrup normal. Oke. Kenapa kita harus masuk subgrup normal dulu? Karena sebelum kalian membahas pemetaan berikutnya, terutama isomorfisme, ada syaratnya. Subgrupnya harus normal dulu. Kalau subgrupnya nggak normal, nggak jalan ya. Oke. Misalkan G itu adalah sebuah grup dan diberikan N itu adalah sebuah subgrup. Catat ya, harus merupakan sebuah subgrup dulu ya. Jadi nanti kalian nggak usah membuktikan subgrup lagi kalau sudah diberikan subgrup ya. Atau kalau sudah tahu bahwa N-nya itu subgrup. Nah, N bintang itu disebut sebagai subgrup normal jika untuk setiap A di G dan N di N itu berlaku A inverse bintang N bintang A itu adalah elemen dari N. Atau setaranya, A inverse N besar dan dikali A itu merupakan subset dari N besar ya. Nah, kalau N itu subgrup normal dari G, kita tulis N segitiga G ya, subgrup normal kayak gitu. Nah, kita ada beberapa contoh juga. Tapi mungkin dia udah merupakan subgrup, jadi kalian tinggal harus buktikan dia normal atau tidak ya. Oke, dimulai dari teorema 219. Misalkan pemetaan dari G ke H itu adalah sebuah homomorfisme dari grup G ke grup H. Maka kernel F itu merupakan subgrup normal dari G. Nah, ini penting ya, kalian harus tahu bahwa kernel itu selalu merupakan subgrup normal karena mau dipakai untuk teorema isomorfisme pertama. Ya, oke, silahkan kita kerjakan bareng tugas latihan 221. Buktikan teorema 219. Jadi gini, tadi kan kalian sudah membuktikan bahwa kernel kan subgrup ya dari G ya. Nah, sekarang kalian tinggal disuruh membuktikan bahwa kernel dari F itu subgrup normal dari G bintang. Gimana berarti caranya? Ntar ya, saya taruh-taruh dulu. Nah, nanti. Soalnya ini sifat subgrup normal tuh seperti ini. Nanti setelah kalian lihat sifatnya, coba kalian sebutkan ke saya apa yang harus dibuktikan. Silakan. Gimana coba? Buktikan bahwa kernel itu subgrup normal dari G. Silahkan dibaca definisinya. Berarti kalian harus membuktikan apa berarti?
akan dibuktikan bahwa kalian nggak usah buktiin subgrup lagi ya, karena subgrupnya sudah terbukti. Tinggal normalnya yang harus dibuktikan. Silahkan dibaca, ayo. Coba kalian baca definisinya. Sebuah subgrup disebut sebagai subgrup normal jika apa berarti? Silahkan untuk lihat di layar. setiap Mm-mm, A elemen G mm-mm. Dari sini berarti dan bacanya ya. Mm-mm. dan N anggota ker F Oke, untuk setiap A di G dan N elemen kernel dari F berlaku apa? Ini nggak usah sampai sana ya. Ini cuma setaranya doang ya. Cukup stop sampai sini doang. Nih, ayo diselesaikan bacanya. Untuk setiap A elemen G dan N elemen kernel dari F berlaku apa? A inverse Mm-mm. bintang N bintang A elemen kernel F. Oke, betul ya. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap A elemen G dan N itu elemen dari kernel F berlaku A inverse bintang N bintang A itu elemen dari kernel F. Dan saya harus kasih tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya saya akan menuliskan dengan bintang banyak kayak gini ya. Karena kalau kita udah bahas subgrup normal, itu kalian akan mengoperasikan banyak elemen sekaligus, jadi tidak akan praktis ya kalau saya tulis pakai bintang-bintangan. Apalagi kurung aja udah saya hilangin ya, nggak pakai kurung-kurung asosiatif lagi ya. Nanti kalau di buku dan setelah ini saya nulisnya gini aja. A inverse NA ya, langsung kayak dikalikan seperti gitu, tapi itu artinya dioperasikan sesuai dengan operasi grupnya masing-masing ya. Karena nanti kalian bisa mengoperasikan sampai bahkan 6 elemen atau lebih bahkan ya. Jadi nggak mungkin saya tuliskan bintang terus-terusan. Tapi kalian harus paham maknanya ya. Oke, gimana caranya membuktikan bahwa A inverse NA itu elemen dari kernel F? F A inverse N A sama dengan elemen sama dengan identitas dia. Betul. Kalau kalian membuktikan sebuah elemen itu elemen kernel, berarti harus dibuktikan bahwa petanya itu adalah identitas kan? Kita punya bahwa F dari A inverse NA ini sama dengan apa berarti? Identitas dia. Itu ujungnya, betul. Ujungnya kayak gini. Tapi gimana tengahnya? Proses untuk mendapatkan EH-nya gimana? F A inverse bulat F N bulat F A. Betul, menggunakan sifat homomorfisme ya. Jadi ini bisa dipecah jadi FA inverse bulat FN bulat FA kan ya. Nah, lalu apa yang bisa diubah di sini? Inverse Oke. FA inverse jadi apa berarti? Yang inverse bisa diubah jadi apa berarti? F A di FA inverse kan. inverse. FA di inverse dari luar kan ya? Gitu. FA di inverse dari luar. Ada lagi nggak yang bisa diubah? FN FN-nya jadi apa FN-nya? identitas ya, Pak. Betul, FN-nya jadi identitas. Kenapa? Karena dia kernel F kan. Dia Karena sama dia dengan merupakan elemen dari kernel ya. Kan N-nya merupakan elemen kernel. Berarti Fn itu sama dengan identitas di H berarti ya. Gitu. Oke?
Nah, berarti ini semuanya kalau dioperasikan jadi apa nih? FA inverse dioperasikan dengan EH, dioperasikan dengan FA berarti jadi apa? Jadi PH, Pak. Ya udah ini EH-nya saya hilangin aja ya, kan identitas. Berarti FA inverse dioperasikan dengan FA kan sama dengan EH ya. Ya udah. Oleh karena itu, ya udah deh. Karena A inverse NA dipetakan ke identitas, berarti A inverse NA itu merupakan elemen dari kernel F ya. Sehingga terbukti bahwa kernel F itu adalah subgrup normal dari G ya. Gitu. Gampang ya? Ini yang pertama. Nah, ada soal yang kedua lagi. Sebenarnya gimana ya? Mungkin subgrup normal tuh harusnya sih nggak terlalu susah ya, harusnya ya. Tapi masalah satu, karena di sini kita udah makin sedikit ngitung, ini kita udah nggak ada sih nggak ada kerjaan lain selain buktian buktikan ya. Karena belakangnya teorema semua nih belakangnya bab 2 ya. Oke. Sekarang kita coba soal yang kedua. Himpunan semua matriks 2 kali 2 dengan determinanta nol itu membentuk grup terhadap operasi perkalian ya, yaitu grup GL2R. Sekarang, kalian diminta untuk buktikan bahwa himpunan semua matriks berdeterminan satu merupakan subgrup normal dari GL2. Dengan SL2 itu merupakan himpunan semua matriks 2 kali 2 dengan determinan satu. Jadi, kalau kalian ada yang sudah baca modul saya, sebenarnya saya udah mengajarkan bahwa ini adalah subgrup ya. Jadi GL2 itu punya subgrup namanya SL2 ya. Kemarin mana saya ajarin subgrup ya. Ntar, subgrup. Nah ini ya, di atas. Kalau saya kasih contohnya, mana sub? Nah ini ya. Oh, saya nggak bikin contohnya ya. Wah, harusnya dicontohin. Tapi ada ya. Anggaplah ini dia merupakan subgrup ya. Nah, sekarang kalian harus membuktikan bahwa ini merupakan subgrup normal. Gimana coba? Ya. Berarti gimana cara membuktikan subgrup normalnya? Kan kalau yang kernel kan caranya kayak gini tadi ya, akan dibuktikan bahwa kayak gitu. Berarti kalau untuk membuktikan bahwa SL2 itu merupakan subgrup dari GL2 gimana cara membuktikannya? Hmm, nah ini. Ini kan tadi untuk yang kernel ya. Nah, sekarang untuk yang matriks gimana berarti? Gimana caranya? Maaf ya, saya zoom out biar kelihatan di atasnya. A Buktikan besar, bahwa ya. maaf Pak, motong. Itu berarti A besar elemen GL2 ya. Oke. Oh iya, di sini kita pakai huruf besar ya karena matriks ya. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap A besar elemen apa berarti? GL2 Oke, GL2R ya. Himpunan semua matriks 2 kali 2 yang entry-entrynya bilangan real ya. Lalu, dan N besar elemen mm-mm, SL2R oke. Dan N itu matriks yang determinannya satu ya. Berukuran 2 kali 2 dan entrynya R. Lalu, berlaku A inverse N elemen SL2R. oke, berlaku bahwa A inverse NA itu elemen dari SL2R ya. Im- Jadi akan dibuktikan bahwa A inverse NA itu juga berdeterminan satu ya. Nah, gimana caranya? Akan dibuktikan bahwa dia merupakan anggota dari SL2R. Berarti gimana caranya? Pakai sifat determinan bukan Pak?
Betul, pakai sifat determinan. Gimana cara menggunakannya berarti? Berarti determinan A inverse NA sama dengan determinan A inverse dikali determinan N dikali determinan A. Iya bukan, Pak? Oke, betul. Ya, determinan dari A inverse NA itu sama dengan determinan dari A inverse. Kok gini? Determinan dari A inverse dikali dengan determinan dari N dikali dengan determinan dari A kan ya. Nah, ini jadi apa aja nih? Ini bisa diubah jadi apa? Determinan A inverse sama Determinan A dikali inverse itu apa? Ada sifatnya di aljabar linear. Determinan dari A inverse berapa? Ayo diingat-ingat sifat matriks. Determinan dari matriks inverse itu sama dengan apa? 1/determinan A. Oke, satu per determinan matriks aslinya ya, satu per determinan A. Lalu mana lagi yang bisa diubah? Determinan N jadi 1. Betul ya, karena N-nya itu elemen SL2R, berarti determinnya satu kan? Lalu dikali dengan determinan A kan? Jadi apa ini berarti? Seperdeterminan A dikali determinan A. Jadi sama dengan? 1/determinan A dikali determinan A. Iya, satu per determinan A dikali determinan A jadi berapa itu? 1. Jadi satu ya. Ini aja ya, saya tulis sebaris aja. Dan kalau mau dua baris juga nggak apa-apa sih ya, gitu ya. Oke, jadi ternyata determinannya juga satu ya. Berarti ya udah, saya kopas aja nih ya, terlalu mirip soalnya. Berarti kita punya bahwa A inverse dikali dengan N dikali dengan A itu anggota dari SL2R ya, karena determinannya juga satu. Sehingga terbukti bahwa SL2R itu merupakan subgrup normal dari GL2R ya, gitu. Oke? Nah, kalian kan sudah belajar apa namanya? Kalian kan kemarin belajar itu ya, permutasi ya. Grup permutasi, terus ada permutasi yang genap sama ganjil kan? Nanti kalian bisa buktikan bahwa grup atas himpunan semua permutasi genap itu merupakan subgrup normal dari Sn ya. Kalau mau dibuktikan juga nanti bisa buat latihan yang bagus ya. Gitu. Sip. Oke, coba kita lihat lagi. Oh, maaf. Berarti untuk yang subgrup normal sudah terbukti berarti ya. Gitu. Nah, sekarang kita ke konsep mana nih? Oke, ini udah. Sekarang kita akan bahas teorema-teorema dari subgrup normal ya. Oke. Nah, berikutnya ada teorema 220. Misalkan G adalah sebuah grup komutatif. Maka semua subgrup dari G merupakan subgrup normal. Gimana cara membuktikannya? Jadi gitu kita kerjanya ya. Kita bahas definisi, terus sifat-sifat, dan sifat nanti selalu berakhir dengan membuktikan ya. Jadi untuk yang ini berarti kan kalian sudah membuktikan contoh ya. Contoh-contoh dari subgrup normal ya, yaitu kernel dari homomorfisme dan himpunan semua matriks berdeterminan satu ya dari semua matriks yang determinannya tidak nol. Nah, sekarang ada sifat nih. Buktikan bahwa jika G adalah sebuah grup komutatif, maka semua subgrup dari G itu merupakan subgrup normal. Gimana berarti? Kan disuruh buktikan semua subgrup. Berarti ambil satu subgrup dulu kan? Berarti misalkan N itu adalah, berarti N bintang ya. Misalkan N bintang adalah
subgrup dari sebuah grup komutatif G bintang. Nah, kalian mau buktikan kan bahwa ini subgrup normal kan? Akan dibuktikan bahwa N itu subgrup dari G. Yaitu, apa artinya berarti N subgrup normal dari G? Apa artinya N subgrup normal dari G? Sekarang nggak saya lihatin lagi definisinya ya. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi tadi. Apa artinya Untuk subgrup normal? sembarang n elemen, ya kan? Dan G elemen G, ya nggak Pak? Oke. Saya sih pengennya A aja ya. Untuk setiap A elemen G dan N elemen N. Berlaku apa? A inverse n A elemen n. Iya. A inverse N A elemen dari N kan ya. Nah, tapi karena G itu komutatif, karena G bintang itu komutatif, maka haruslah gimana berarti? N bintang komutatif juga. Berarti N bintangnya betul, N bintang komutatif juga kan? Maka N bintang juga komutatif. Sehingga apa yang terjadi? Kan kalian mengambil A elemen G dan N elemen N. Disuruh buktikan bahwa A inverse NA itu elemen N kan ya? Nah, ini konsepnya udah bener. G komutatif, N juga komutatif. Berarti apa akibatnya berarti? A inverse n A sama dengan A inverse A n. Betul. Operasi A inverse NA bisa dibolak-balik karena komutatif kan. Jadi A inverse AN kan. Sama dengan apa ini? Identitas kali n. Oke. Ini boleh lah saya tulis pakai bintang ya. A inverse bintang N bintang A ya. Jadi A inverse bintang N bintang A jadi sama dengan A inverse bintang A bintang N. Ini akan sama dengan N. Dan N itu elemen dari N jelas kan ya? Elemen N besar kan ya? Ya udah, berarti terbukti selesai dong. Terbukti bahwa N itu subgrup normal dari G kan? Sehingga semua subgrup dari sebuah grup komutatif pasti normal ya. Gitu deh cara membuktikannya ya. Udah, selesai. Nggak terlalu susah kan? Asal kalian ngerti definisinya aja kan ya. Gitu. Nah, 10 menit lagi nih. Nah, untuk 10 menit lagi, pas banget kita akan buktikan teorema yang paling sulit. Ya, sebenarnya ada petunjuknya di halaman 71 dan halaman 72. Nah, misalkan G bintang adalah sebuah grup dan N adalah sebuah subgrup. Buktikan bahwa N itu subgrup normal dari G jika dan hanya jika setiap koset kiri di N adalah koset kanan dari N di G ya. Gitu. Berarti kalian harus ada bukti kiri, bukti kanan kan? Nah, kalau bukti kanannya berarti misalkan N itu subgrup dari G. Gimana? Kalian dong yang baca, jangan saya baca. Bukti ke arah kanannya gimana berarti? Kalau N itu subgrup dari G, berarti akan dibuktikan bahwa Untuk setiap A elemen G dan n elemen. bukan, itu definisi dari subgrup normal. Di teorema ini, kan ini ada pernyataan jika dan hanya jika. Berarti apa yang akan dibuktikan?
Kalau buktikanannya AN berarti sama dengan NA. oke. Misalkan N itu adalah subgrup norma dari G, akan dibuktikan bahwa AN besar sama dengan N besar A untuk setiap untuk setiap A elemen dari G kan ya? Gitu. Nah, gimana coba caranya? Membuktikan AN sama dengan NA gimana caranya? Tadi kayaknya udah didiskusikan deh tadi di chat ya. Gimana cara membuktikan kesamaan AN besar dan N besar A? Saling subset. Oke. Akan dibuktikan bahwa saya dari NA ke N aja ya lebih gampang. Akan dibuktikan bahwa NA adalah subset dari AN besar dan AN besar sama dengan N besar A ya. Bukan sama dengan, maaf, subset. Nah, gimana caranya membuktikan bahwa NA itu subset dari AN? Nah kan, teori himpunan, konsep himpunan yang kalian pelajari dari bab 1 dipakai lagi nih, ya. Makanya semua konsep dari awal sampai akhir itu penting semuanya. Sekarang, gimana buktikan bahwa N besar A itu subset dari AN? Ambil sebarang elemen di Na, ditunjukkan Betul, dia juga elemen di An. betul Zidan ya. Ambil sebarang, nah elemen di Na itu bentuknya kayak gimana ya bentuknya ya, N besar A? Bentuk elemennya kayak gimana? Elemen N besar A. N, N operasi. N dioperasin A kan? Ambil sembarang N dioperasikan dengan A, elemen dari N besar A kan ya? Nah, sekarang gimana caranya kita bisa memanipulasi ini jadi elemen dari sebarang operasi? Nah, di sini kita perlu ngakalin dengan cara yang unik. Gimana coba? Maka, nah ini akal-akalannya agak gila nih. N bintang A itu sama dengan apa coba? Ada yang punya idenya? Yang ini memang agak susah sih. N bintang, A bintang identitas. N bintang A bintang Identitas. identitas ya. Bisa sih N bintang A bintang identitas, tapi identitasnya bukan dari kanan, dari kiri identitasnya. Jadi identitas bintang N bintang A kan ya. Nah, tapi ini jadi apa ini? Identitasnya jadi apa? A inverse. A. Kebalik. A A A bintang inverse ya. A bintang A inverse bintang N bintang A kan ya. Gitu. Oke. Nah, memang salah satu trik sulitnya adalah ngakal-ngakalin kayak gitunya ya. Nah, ini saya perjelas sedikit ya. Itu kan N bintang A, berarti N kecilnya itu merupakan elemen dari N besar ya, gitu. Berarti kan N bintang A kan sama dengan A bintang A inverse bintang N bintang A kan ya. Nah, sekarang tadi kan diberikan bahwa N-nya itu subgrup normal dari G kan ya. Karena N itu subgrup normal dari G, lalu N-nya itu elemen N besar, dan A-nya elemen G, berarti apa akibatnya? Apa akibatnya? NA Lihat anggota ini. N. Na anggota N, bukan. Kita kan fokus ke struktur yang saya blok tuh ya. A bintang A inverse NA. Nah,
N itu subgrup normal dari G. N-nya itu elemen N besar dan A-nya elemen G besar. Berarti apa akibatnya berdasarkan definisi subgrup normal? NA subgrup normal dari G. Bukan. Ayo, definisi subgrup normal. Kalau N-nya elemen N dan A-nya elemen G, berarti apa akibatnya? Ayo diingat lagi definisi subgrup normal. Gimana? Definisi subgrup normal kalau A-nya ada di G dan N-nya ada di N besar, apa akibatnya berarti? Ayo diingat definisi subgrup normal nih, saya mundur nih. Subgrup normal, kalau A-nya elemen G dan N-nya elemen N besar, berarti apa akibatnya? N, N subgrup normal G. Loh, itu baca tulisan yang merah. Kalau A A-nya elemen G, inverse N. A inverse bintang N bintang A-nya elemen N kan ya? Ya udah, berarti kalau di soal ini karena N-nya elemen N besar dan A kecilnya elemen G besar, berarti apa akibatnya berarti? Apa akibatnya? Baca definisi aja tadi sama. Karena N itu subgrup normal dari G, N kecilnya elemen N dan A-nya elemen G, berarti apa akibatnya? Ini, kalau nggak ada yang jawab, kita molor ya. Hati nih. Kalau A, kalau N itu subgrup dari G, N-nya elemen N dan A-nya elemen G, berarti berdasarkan definisi subgrup normal, apa akibatnya berarti? Ayo hei, subgrup normal. Subgrup normal sesuai definisi gimana berarti? Kan tadi udah dibaca, saya mundur lagi ya. Kita ulangin. Ini berarti kalian harus belajar memahami definisi lagi. Sesuai dengan definisi subgrup normal, ya. Kalau N A-nya elemen G dan N-nya elemen N besar, apa akibatnya berarti? A inverse NA-nya elemen N. Oke, kita sekarang balik ke soal yang tadi. Berarti, ini saya udah blok ya untuk ngasih petunjuk. Karena N itu subgrup normal dari G, N-nya elemen N besar dan A kecilnya elemen G besar, berarti apa akibatnya? A inverse NA elemen N. Iya, iya ya. Maka A inverse NA itu elemen G kan ya? Elemen N sehingga yang itu sama dengan ini ya, sama dengan A inverse bintang N bintang A itu kan ininya kan ada di A, ininya ada di N. Berarti ini elemen siapa berarti? AN. AN besar ya, karena kan A dioperasikan dengan sebuah elemen dari N kan ya. Ya gitu. Oke? Jadi terbukti bahwa NA itu subset dari AN ya. Nah, dengan cara serupa, nah ini boleh ya, karena memang buktinya mirip sekali ya untuk yang subset dari AN sama dengan NA. Tinggal kalian ganti aja nanti AN A inverse ya, gitu. Dengan cara serupa, AN itu juga subset dari N besar A ya. Ya sudah. Oleh karena itu, terbukti bahwa AN besar itu sama dengan N besar A ya. Sudah terbukti ya ini berarti ya, gitu. Nah, sekarang satu lagi nih yang kiri.
Kalau bukti kiri berarti harus buktiin apa berarti? Udah keburu azan kan ya, udah saya pelanin suara. Untuk bukti kirinya gimana berarti? Kalian misalkan apa dan harus buktikan apa berarti? Setelah pikir-pikir ini teoremanya susah, tapi buktinya nggak terlalu susah. Tinggal kalian bisa pahamin atau enggak. Kan kalau bukti ke kanan kan misalkan N itu subgrup normal. Akan dibuktikan bahwa ini kan. Berarti kalau bukti ke kirinya gimana berarti? Tinggal dibalik doang. Gimana berarti? Jadi kan A elemen G, N, Gimana, Elias? eh, Gimana? Tinggal dibalik doang kalimatnya. Nih, masa saya kasih petunjuk lagi nih? Nih, tinggal dua yang saya underline ini tinggal satu tukar, tinggal kalian tukar doang kan? Jadi apa berarti? N subgrup normal G. Loh, baca dari awal kalimatnya. Misalkan Misal, apa berarti? misalkan AN besar sama dengan N besar A, Lanjut, betul? Lanjut. bab A elemen G, maka N subgrup normal G. Oke, ya gitu ya. Jadi misalkan AN besar sama dengan N besar A untuk setiap A elemen G. Akan dibuktikan bahwa N itu adalah subgrup normal dari G ya. Gitu. Nah, kalau disuruh buktikan N subgrup normal dari G gimana? Pakai definisi lagi kan ya? Gimana berarti? Apa definisi dari N subgrup normal dari G? Untuk setiap A elemen G dan N elemen N, Mm-mm. maka A inverse NA elemen N besar. Oke ya. Akan dibuktar. Misal, bukan misalkan ambil A itu elemen G dan N itu elemen N besar ya. Akan dibuktikan bahwa A inverse NA itu merupakan A inverse bintang N bintang A itu merupakan elemen dari G ya, gitu. Eko G elemen N ya, gitu. Nah, gimana caranya? Kalian harus pakai sifat bahwa AN itu sama dengan NA kan ya? Ya gitu. Nah, tapi gimana caranya? Saya juga sambil ingat lagi gimana cara kemarin. Oh, gampang aja. Gini, karena kan kita punya bahwa NA itu kan AN itu kan sama dengan NA ya. Maka berarti N besar A sama dengan N besar A itu subset dari A N besar ya kan ya? Gitu ya. Sehingga karena N bintang A itu elemen siapa ya N bintang A itu? NA N besar A kan ya? Maka berlaku juga berarti N bintang A itu juga elemen dari AN besar. AN besar kan ya? Sehingga kita bisa tulis N bintang A itu sama dengan A bintang M ya. Jadi ibaratnya N dioperasikan dengan A itu A dioperasikan dengan suatu elemen lain di N kan ya. Jadi kita tulis NA sama dengan A bintang M untuk suatu M itu ada di N kan ya. Itu.
Nah, untuk satu M elemen N ya. Akibatnya, berarti persamaan ini kira-kira bisa dimanipulasi jadi apa? Bisa dimanipulasi. Dioperasikan dengan A inverse dari kiri nggak? Betul, dioperasikan dengan inverse dari kiri ya. Berarti A inverse bintang N bintang A berarti sama dengan M kan? Dan M-nya ada di N kan ya? Ya udah deh. Terbukti kan? A inverse N A ada di N kan ya? Ya sudah. Terbukti bahwa N adalah, nggak usah panjang-panjang. Terbukti bahwa N adalah subgrup normal dari G ya. Gitu caranya. Oke? Ya udah deh. Ntar, ini bisa keluar ntar. Gitu ya. Ini melengkapi bukti kita ya. Selesai berarti terbukti teoremanya ya. Bahwa kalau subgrup normal itu bisa ditukar-tukar berarti kosetnya ya kiri kanan ya. Itu intinya ya dari teorema ini. Oke? Sip. Kalau begitu berarti pelajaran kita sampai di sini dan berarti subgrup normal beres ya, itu aja ya. Sebenarnya mungkin ada banyak sifat tapi cukup kalau nggak salah memang sampai situ. Berarti besok hari Kamis kita akan masuk konsep grup quotient sama teorema isomorfisme ya. Nah, makin banyak lagi bukti dan makin banyak bentuk aneh. Makanya saya saran kalian harus banyak rajin nulis-nulis ya. Gitu ya. Oke? Sip, kalau begitu Pak Ibnu ada yang mau disampaikan Pak Ibnu? Kalian coba cari ya contoh-contoh yang paling sederhana tentang subgrup normal gitu. Mulai dari himpunan bilangan bulat ya, kemudian misal naik lagi gitu ya. Bilangan apa tuh? Bilangan rasional ya. Jadi supaya lebih terbayang. Kemudian himpunan yang hingga ya apakah memungkinkan atau himpunan yang nggak ada elemen fixnya misalkan himpunan grup tiga elemen dia mungkin nggak membentuk subgrup yang normal gitu. Nah itu buat latihan ya atau grup dengan 4 elemen mungkin nggak ada subgrup normalnya yang seperti itu ya. Jadi tidak berhenti hanya di bagian teoremanya ini ya, tapi kalian bisa cari ilustrasi dari teorema tersebut gitu. Itu aja komen dari saya, Pak Dika. Terima kasih. Pak Ibnu, saran saya Pak, boleh nggak contohnya tidak pakai bilangan Pak? Soalnya kalau bilangan kan biasanya komutatif Tidak ya Pak. Pak ya. Kalau komutatif semuanya jadi normal pasti. Jadi sebenarnya kalau contoh yang seru tuh ya itu grup permutasi kayak gitu paling biasanya sih Pak. Kan itu nggak komutatif. Iya, iya yang Hmm. bilangan dapat bayangan, yang permutasi itu permutasi kan dia memang fungsi ya. Secara umum kan dia memang tidak komutatif ya, atau grup matriks juga dia kan tidak komutatif gitu ya. Jadi eh, contoh-contoh yang paling mudah dipahami dulu aja buat kalian. Itu kan udah lumayan tadi ya pembuktiannya walaupun dibilang Pak Dika mudah ya, tapi ternyata masih susah juga nyebutnya Pak Dika ya. Mereka Nih, nyebutnya ya udahlah nggak apa-apa. Ya, yang ya non oke. bilangan juga boleh gitu ya. Elemen-elemennya juga ya. Jadi nanti pekan besok ditagih aja Pak Dika, tanya aja satu dua orang dapat nggak contoh yang grup normal apa subgrup normal gitu ya. Atau grup ada nggak subgrupnya yang tidak normal gitu aja. Pertanyaan-pertanyaan sederhana saja, tapi kalian utak-atik tuh contoh-contoh grupnya seperti apa gitu ya. Oke, Itu Pak. aja, Mbak Dika. Makasih. Sip. Ya, Ya, dari saya juga sudah. Berarti terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya dan lebih mantap lagi menguasai materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi